Oke, sambil santai aja. Oke teman-teman, sekarang saya akan sharing bagaimana caranya memanfaatkan fitur unit dari sistem MDAPOS ini. Di sini di bagian master, di menu daftar unit, ini kan ada beberapa unit nih ya. Unit itu kayak pitches, box, dan lain sebagainya. Dan unit itu hampir sama kayak kategori ya, dia ada indukannya dan juga ada subnya, ada subkategori gitu. Nah unit pun sama, dia ada indukannya, ada juga dia subunit. Bedanya kalau kategori itu dia dipisah antara kategori induk sama subkategori ya. Kalau di unit ini dia disatukan gitu, disatuin gitu dalam satu tabel biar lebih enak membacanya. Untuk ngebedainnya sendiri antara yang induk sama yang bawahan atau subunit itu bisa dilihat di bagian parent. Nah, di parent ini ya. Jadi kalau misalnya dia induk, dia itu bagian parentnya kosong. Tapi kalau misalnya dia subunit, dia itu di bagian parentnya itu dia keisi kayak gini. Untuk cara bacanya sendiri tuh agak mudah kayak box, berarti ini satu box 30 pitches. Nah, untuk pitches ini kan value-nya satu nih. Berarti satu box sama dengan 30 pitches. Satu lusin sama dengan 12 pitches. Seperti itu. Nah, untuk cara penambahan dan juga editnya sendiri ini terbilang mudah ya. Tinggal ditambahkan nama unitnya apa. Nanti dia mau mau indukan atau dia mau subunit. Kalau subunit tinggal di checklist aja. Nanti dia dipilih indukannya mau pitches yang mana. Mau unit yang mana gitu. Di sini juga ada import master data termasuk untuk import unit. Nanti tinggal diunduh aja sampel importnya kayak gimana, lalu import di bagian sini untuk input datanya. Oke, di sini saya tidak akan membahas mengenai cara penambahan unitnya, tapi akan lebih ke penggunaan dari unit itu sendiri. Nah, ketika kita tambah produk atau edit, baik itu single maupun variabel ya, itu kita dihadapkan untuk pilih 3 unit. Yang pertama unit produk untuk unit produk satuan. Yang kedua ada unit penjualan dan juga unit PO atau ketika kita melakukan pembelian ya. Aslinya untuk ketiga unit ini tuh terbilang opsional, tapi dibutuhkan untuk laporan yang lebih lengkap gitu. Jadi walaupun tidak menggunakan 3 ini, sistem dapat berjalan sebagai mestinya, tidak akan ada yang keganggu juga dalam pengurangan stok keluar, stok masuk gitu ya. Tapi jika ingin laporannya lebih lengkap, itu sebaiknya menggunakan ini. Sebagai contoh perbandingan antara yang menggunakan dan juga yang tidak, kita bisa lihat di bagian laporan penjualan. Kita lihat di bagian sini, ini yang menggunakan satuan unit. Di sini kelihatan ada 24 yang kejual dalam satuan awalnya atau satuan quantity pitches, dan dia sama dengan kayak 2 pitches dalam lusin kayak gitu. Atau kalau misalnya di bagian laporan detail, dia bisa kelihatan seperti ini. Nah, jadi lebih enak aja gitu untuk dilihatnya. Dalam pengelompokannya juga lebih enak gitu. Dalam kilogram, dalam dosisnya berapa gitu. Termasuk dalam laporan stok juga kayak gini. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai unit satuan, dia cuman gini doang nih laporannya, nggak ada kebawahan. Beda kalau misalnya yang ada kebawahan kayak parfum misalnya.
Ini ada kayak pitches-nya berapa, box-nya berapa, dusnya ada berapa, kayak gitu. Well, ini untuk pencatatan yang lebih lengkap aja gitu, biar lebih mempermudah juga. Ya, sebutlah ini unit ini sebagai tools juga. Next, kita akan contoh ke bagian pembelian. Sorry, kita ke tambah produk aja dulu ya. Atau tambah produk. Di sini ada yang contoh produk yang saya udah masukkan unitnya, yaitu untuk di parfum ya. Parfum dari brand HMNS, ya kebetulan parfum favorit juga. Nah, di sini udah saya isi nih untuk unit produknya, penjualannya, ketika PO-nya, dan di sini menggunakan varian, dan ketiga variannya memiliki unit yang berbeda ya. Sebagai contoh, saya bedakan juga biar enak nanti untuk menganalisisnya gitu. Yang pertama, kita akan melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu. Nah, jadi gunanya ketika kita tadi tambahkan unit produk, unit penjualan, unit PO ini adalah untuk default satuan unit ketika kita ingin melakukan transaksi. Nah, karena kita ini defaultnya tadi unit PO-nya itu ada yang pitches, kilogram sama dus, ini defaultnya akan langsung otomatis seperti ini. Tapi ya ada tapinya nih. Tapi bukan berarti ketika sudah di-input di sini itu dia berupa fixed atau tetap. Melainkan tidak ya, nggak tetap. Jadi walaupun udah ditetapkan di bagian sini, bagian produk, ketika PO itu dia tetap bisa menggunakan satuan yang lain. Dengan catatan satuan yang udah ditetapin di sini. Jadi kalau misal quantity pitches di sini kan satuannya pitches box ya, kayak gini-gini. Kalau motor, meter ya ini tuh. Dia akan otomatis satuannya seperti ini. Nah, kebetulan di parfum ini kan satuan produk awalnya itu dia pitches. Jadi di sini yang satuan bawahan subunit pitches saja gitu. Nah, kita akan beli di sini dus aja ya. Di sini 2, di sini Lucien 3, di sini box 2. Nah, kayak gini. Terima suppliernya. Kita simpan. Nah, sudah diterima. Kita tambah pembayaran dulu aja. Sama kita sinkronkan dengan accounting. Oke, kita lihat di bagian detailnya. Di sini akan terlihat ya. Jadi di pencatatannya, karena memang tools untuk pencatatan juga di sini, ini akan langsung otomatis terlihat 50. Jadi quantity yang tertambah itu adalah 50, dan untuk satuannya sendiri dia ada di dalam 2 dus itu. Begitupun dengan Lucien, begitupun dengan box. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini diedit juga di dalam satuan unitnya, jadi di sini kan tadi kita udah tetapin nih satu dusnya itu satu dusnya itu dia ada 25. Kalaupun kita edit di sini satu dusnya itu semisal jadi taruhlah jadi 20 lah ya. Kalau kita refresh bagian sini itu akan menyesuaikan dengan yang dus yang ditetapin di sini. Misal jadi 2,5 dus gitu. Tapi enggak nyenggol atau tidak merubah ketetapan kuantiti yang tertambah seperti itu. Jadi kuantiti untuk arus masuk sama keluar itu dia tetap balance. Tapi untuk satuan dalam melihat pencatatannya dia bisa menyesuaikan seperti itu.
Kita ubah lagi aja jadi 25. Ini ubah ya. Next. Nah, kalau ketika kita di return, nah kalau misalnya tadi kan yang ditetapin di produknya sendiri kan tadi beda ya, kayak pieces kalau nggak salah ada kilogram. Nah, di sini di return ini dia ngikuti dari sistem yang berjalan. Jadi sistem itu beradaptasi dari sistem atau dari flow yang sedang berjalan gitu. Yang tadi ketika PO itu kita menambahkan dus, lusin, sama box. Nah, return ini dia mengambil dari flow yang ketika tadi PO itu dus, lusin, sama box gitu. Jadi menyesuaikan atau beradaptasi. Walaupun sejatinya di bagian sini pun dia tetap bisa menggunakan satuan lain. Dan ini dibuat takutnya kondisinya kayak gini. Kita membeli dalam satu dus sebuah parfum ya. Lalu di dalam satu dus itu ada satu pieces yang emang dipecah. Kita gak akan mungkin istilahnya nukerin satu dus lagi kan, karena yang pecah itu hanya satu pieces aja. Maka dari situ, maka yang kita tukarkan hanya satu pieces saja di dalam satu dus tersebut. Paham ya? Nah, kita pieces aja deh. Misal ada 4 deh yang pecah. Atau ini satu lusin aja deh yang pecah. Nih, pieces 2. Untuk nomor referensinya sendiri, baik setiap transaksi itu opsional. Jadi dia akan otomatis mengisi. Tapi mau di generate atau di input manual juga bisa. Di sini PO return ya. 002. Nah, kalau misalnya kita klik detail, nah di sini akan terlihat 4 pieces yang kita kembalikan. 12 atau 1 uan dalam lusin ya. Kita ngembalinya 1 lusin berarti. Dan ini satuan dalam pieces 2. Paham ya? Oke. Pembelian. Oke, mungkin di situ dipahami ya. Jadi si unit ini lebih ke sistem pencatatan atau tools untuk mempermudah dalam melihat pencatatan gitu. Nggak ngacu ke sistem buy stokan gitu. Ya walaupun dia membantu ketika ingin melakukan PO. Jadi nggak usah diklik kuantitinya yang banyak atau menyesuaikan unit, tapi udah ada di situnya unitnya, tinggal klik. Dia akan menyesuaikan dengan akumulasi di dalam unit tersebut gitu. Dan untuk unit itu sendiri dia berlaku untuk setiap transaksi. Jadi semua transaksi termasuk stop of name ketika mau pengurangan. Taruhlah di sini ada pillows box. Nah, ini pun sama ketika ingin melakukan stop of name atau pengurangan stok, dia bisa menggunakan satuan unit ini. Yang tentunya dia akan ada validasi juga. Jadi kuantiti yang tersisa yang sebenarnya dalam pieces itu dia ada 181. Kalau dalam box dia hanya bisa 6. Kalau dalam dus dia bisa 7. Lalu kalau dalam kilo dia masih bisa 10 juga masih bisa, 15 juga masih bisa. Ya, bisa sampai 36. Nah, gitu. Mungkin mudah dipahami ya. Begitupun dengan transfer stok juga dia masih berlaku, begitupun dengan sistem ketika nanti penjualan. Taruhlah kita akan membeli Cimory Lucian. Ini otomatis jadi 180 ya. Kalau misalnya Peaches dia jadi 15. Nah, karena kan Peaches dia ngitungnya 1. Kalau Lucian dia ngitungnya jadi 12 sehingga totalnya jadi 180. Kita akan taruh di sini Lucian, lalu di sini kita akan taruh sebagai Sampurna kilo. Nah, oke, lalu kita
Oh ya, walaupun ini kita menggunakan fitur simpan, ya jadi kalau misalnya, case-nya ada yang mau belanja terus hold dulu ya, dia mau ngambil dulu uang ke ATM, itu bisa, menggunakan simpan atau kalau misalnya di resto-resto, dia bikin bill dulu, dia makan dulu, itu nanti disimpan seperti barusan. Nanti kalau misalnya dia mau bayar, tinggal klik, sesuai dengan nama, si customer tersebut. Tinggal klik, nanti sesuai pesanannya akan otomatis tercantum, kayak gitu. Untuk, bagian pos sendiri ini kayak nambah pelanggan kayak tadi simpan, itu nanti, saya jelaskan di beda video ya, karena lumayan panjang juga. Lalu kita akan bayar lengkap. Nah, di sini akan otomatis hilang ya, yang barusan, yang udah tersimpan. Kita ke bagian laporan transaksi. Nah, di sini juga langsung kelihatan ya kita profitnya berapa di bagian detail. Nah, ini langsung kelihatan sama kayak PO dan lain sebagainya. Itu di sini dalam 1 kilo berarti kita ngejual 1 kilo dengan 5 pieces yang di dalamnya. Lalu dalam 1 lusin dengan 12 pieces di dalamnya, gitu. Dan kalau misalnya di sini ada return, kita return. Nah, ini kasusnya sama kayak yang tadi kayak return PO. Jadi dia mengambil satuan yang terjadi di penjualan seperti itu. Nah, kalaupun untuk di laporan, kayak di laporan stok, tadi ya kita cari yang perfume. Nah, untuk yang stok ini dia kan ada kayak ngambil pieces, box, sama dus. Ini tuh dia ngambil dari yang ditetapin dari yang apa namanya tuh produk tadi pas tambah produk itu kan ada 3 pilih ya unit. Nah, ini tadi untuk unit ini dia ngambil dari sana kayak gitu. Well, itu dia untuk penjelasan mengenai unit. Jadi pencatatannya lebih mudah juga, kita jadi bisa ngelihat ini quantity ini tuh sebenarnya ada berapa dus sih gitu. Jadi bisa langsung lihat, oh ini ada berapa dus, ini berapa lusin kayak gitu. Detail. Sama ya, kalaupun di laporan penjualan, ini laporan penjualan detailnya itu akan langsung kelihatan juga 1 lusin, 1 kilo. Berikut sama profitnya juga gitu. Itu dia untuk pembahasan penggunaan fitur atau pemanfaatan dari tools unit di sistem MDR Pos ini. Saya menyebutnya lebih ke tools sih, karena sistem yang untuk mempermudah